Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat ini kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam Longge Channel. Dan kesempatan ini yang baik ini juga saya akan share kepada saudara tentang firman Tuhan. Dan hari ini saat ini juga saya akan membagikan firman Tuhan tentang waktu yang tepat untuk pacaran. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mungkin saudara bertanya-tanya, kapan sih waktunya untuk berpacaran yang ideal? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya memeriksa di dalam Alkitab, kata berpacaran atau cerita tentang berpacaran hampir tidak ada. Bukan hampir tidak ada, memang tidak ada kalau mengenai pacaran. Tapi saat ini saya akan menjelaskan sedetail mungkin supaya tidak menyalahi firman Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengerti, sebelum kita memahami kapan waktunya yang tepat untuk berpacaran, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah itu pacaran? Apakah itu berpacaran? Ada banyak orang yang hanya tahu prakteknya, tapi tidak tahu artinya berpacaran, tidak tahu maknanya berpacaran. Dan saat ini saya akan menjelaskan kepada saudara segampang-gampang mungkin supaya saudara lebih paham dan lebih mengerti. Nah, kembali lagi saudara, saya tidak mau mengartikan dengan pengertian sendiri. Saya selalu melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena itu adalah sebagai guru pengertian kata bagi saya. Jadi saya melihat dan membaca arti pacaran itu apa. Pacaran berasal dari kata pacar. Dan pacar itu artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih. Itu artinya pacar. Teman lawan jenis yang tetap. Ingat, tetap. Bukan pindah-pindah. Kalau pindah-pindah berarti artinya bukan pacar. Kalau pindah-pindah, kadang yang satu, kemudian lagi yang satu lagi, tambah lagi, mungkin bisa sampai 10. Itu namanya bukan pacar. Kalau pacar itu tetap hanya satu dan pasti. Amin. Nah, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau begitu pacaran artinya apa? Pacaran artinya adalah proses pengenalan akan lawan jenis berdasarkan cinta kasih. Sepasang kekasih. Jadi di sana ada proses pengenalan. Supaya apa? Supaya saling tahu, saling mengenal. Itu artinya pacaran. Pacar adalah objeknya atau orangnya, sedangkan pacaran adalah tindakannya. Tindakan dari pacar itu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan lebih lagi menjelaskan tentang pacaran ini. Tadi sudah dikatakan bahwa pacar itu tetap dan lawan jenis. Berarti kalau sesama jenis bagaimana dong? Itu bukan pacar, saudara. Kalau sesama jenis itu adalah homo atau perempuan lesbian. Jadi itu bukan pacar. Jadi jangan pernah melakukan hubungan yang sesama jenis. Amin. Amin. Ya puji Tuhan. Nah, itulah pengertian singkat dari pacar dan pacaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau namanya pacaran, di dalam proses pacaran itu, disitulah kita gunakan waktu untuk saling memahami, saling mengenal satu sama lain antara lawan jenis kita.
dan itu bersifat tetap, tidak berubah-ubah atau tidak pindah-pindah. Amin. Jangan pernah pindah-pindah. Kalau laki-laki pindah-pindah itu namanya playboy. Kalau perempuan pindah-pindah itu namanya playgirl. Jadi betapa pentingnya kita memaknai arti pacaran. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan dari pacaran apa? Apakah tujuan pacaran itu bagi kita? Nah, saya menggali sedemikian rupa tujuan dari pacaran itu yang tidak melenceng dari firman Tuhan adalah yang pertama, membangun hubungan yang lebih erat antar lawan jenis berdasarkan cinta kasih. Jadi ada membangun hubungan yang lebih erat di situ, menjadi sepasang kekasih. Jadi dulunya renggang, jadi tambah erat. Itu kalau pacaran. Mana mungkin kalau dulunya renggang, tambah renggang lagi. Itu bukan pacaran. Jadi tujuan pacaran seperti itu, membangun hubungan yang lebih erat. Nah, kemudian yang kedua, saya menulis di sini supaya semakin saling mengenal. Saling mengenal dalam sifat, saling mengenal dalam karakter. Itu tujuan pacaran. Supaya sama-sama tahu, oh dia sifatnya begini, oh dia sifatnya karakternya seperti ini. Itu tujuan berpacaran. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian selanjutnya dalam pengenalan akan sifat dan karakter, kemudian tercipta dan terbangunlah kerjasama. Bukan aku kerja sendiri, tapi kerjasama dan sama-sama kerja dalam membangun hubungan. Jadi nggak boleh cinta itu bertepuk sebelah tangan. Amin. Harus bertepuk dua tangan ini supaya menjadi bersuara. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, tujuan dari berpacaran adalah saling membangun kerohanian di dalam firman Allah. Jadi kalau engkau pacaran, kalau saudara pacaran, kalau imanmu makin rendah, pacaranmu tidak beres. Kalau imanmu tidak bertumbuh, pacaranmu tidak beres. Harus berpacaran membangun keimanan di dalam Tuhan. Tidak boleh membuat menurun imannya. Kalau menurun, hati-hati, pacaranmu tidak beres. Haleluya, puji Tuhan. Nah, selanjutnya tujuan dari pacaran yang keempat adalah persiapan untuk pernikahan. Jadi itu pacaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau begitu siapa yang boleh pacaran, siapa yang enggak? Orang yang boleh pacaran adalah orang yang mau menikah. Ingat, orang yang mau menikah. Kalau begitu, yang remaja-remaja kok banyak kali pacaran. Itulah namanya salah kaprah. Belum waktunya sudah pacaran. Ukuran dari pacaran itu bagaimana? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pacaran itu teruntuk bagi orang yang sudah mau menikah. Amin. Jadi kalau belum menikah, jangan pacaran dong. Kalau mau menikah jangan pacaran. Untuk apa kamu pacaran? Khususnya nih yang bagi masih sekolah, dari SD sampai SMA, bahkan sampai kuliah. Kalau belum kamu mau menikah, untuk apa pacaran? Nggak ada gunanya. Jangan pikir itu untuk jadi penyemangat. Saya sudah pengalaman, mulai dari SD sekolah dulu, melihat orang yang berpacaran, nilainya nggak bertambah kok. Nilainya nggak tambah bagus, malah tambah turun, malah tambah down. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Kenapa? Waktu membaca, apa yang dilihat? Bayangan pacarnya di dalam buku. Waktu makan di rumah, apa yang dilihat? Wajah pacarnya di dalam piring. Waktu mandi, apa yang dilihat? Ada bayangan pacarnya di dalam air. Seperti itu.
Jadi fokus untuk belajar hilang semua ketika pacaran. Jadi begitu saudara-saudaraku, adik-adikku yang masih muda, kalau engkau tidak tahu untuk apa berpacaran, enggak usah. Kalau suka sama orang bagaimana? Kalau suka tidak apa-apa, enggak masalah, doakan dulu. Yang penting komitmen, jangan pacaran dulu. Amin. Itu paling penting. Jangan pikir pacaran itu penyemangatmu, enggak, membuatmu terjerumus ke dalam dosa. Awal-awal gandeng-gandengan, selanjutnya gendong-gendongan, dan kemudian gendut-gendutan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hati-hati. Kamu akan diuji kalau belum kamu siap, belum matang. Orang yang masih muda terlalu banyak gagal masa depannya gara-gara pacaran belum waktunya. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Mari hati-hati, kita harus tahu kapan kita waktunya pacaran yang cocok dan tepat. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di sini saya akan membagikan kapan waktunya yang tepat untuk pacaran. Perhatikan baik-baik. Kapan waktunya yang tepat untuk pacaran? Yang pertama, ketika mau menikah. Jadi tujuan pacaran tadi persiapan untuk pernikahan. Jadi kapan kita tepatnya untuk berpacaran? Ketika mau menikah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biasanya orang menikah idealnya bagi wanita itu 22 tahun ke atas. Bagi pria itu 24 tahun ke atas. Itu usia ideal untuk menikah. Jangan cepat-cepat mau menikah. Jangan sampai menikah muda. Makanya terlalu banyak perceraian gara-gara menikah muda. Belum siap, belum matang, belum dewasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah siap menikah silakan berpacaran seperti itu. Nah, keduanya harus yakin itu betul-betul pasangan dari Tuhan. Amin. Amin, saudara yang dikasihi Tuhan. Selanjutnya, siap meninggalkan status lajang. Ada banyak menikah tapi tidak siap meninggalkan status lajangnya. Sehingga apa? Sudah menikah pun kayak lajang. Sudah menikah pun kayaknya belum menikah. Rayu sana, rayu sini. TP-TP ke sana atau tebar pesona ke sana, ke sini. Itu tandanya belum pantas, saudara. Belum cocok. Harus siap meninggalkan status kelajangan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian ada cinta yang betul. Cinta yang betul maksudnya begini. Tidak mau ganti yang lain. Dan rela berkorban untuk pasangannya. Itu cinta yang betul. Kalau sudah begitu, silakan menikah. Enggak apa-apa. Itu tandanya saudara sudah siap. Amin. Nah, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mau menanggung perkara bersama. Jadi setiap masalah harus bersama menanggung. Seperti itu. Kalau sudah siap menikah. Kemudian selanjutnya, mau menuruti firman Tuhan dalam pacaran. Hati-hati, di dalam pacaran banyak sekali perzinahan. Dan Tuhan tidak suka pada perzinahan. Dan Tuhan membenci perzinahan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pacaran dulu kalau engkau belum siap untuk menikah. Nah, kemudian yang kedua, kapan waktunya yang cocok untuk menikah? Yang kedua adalah ketika sudah mandiri. Hei saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara pikir pacaran itu gak butuh modal? Butuh modal. Jangan mau kondo, modal dengkul doang. Jangan. Hei engkau yang masih sekolah, untuk apa kamu pacaran? Yang kamu pakai uang siapa? Bukankah itu uang dari orang tua? Berarti belum layak pacaran. Pacaran itu harus kita sudah bisa mandiri, berdiri di kaki sendiri, menghasilkan penghasilan sendiri, bukan tergantung dari orang tua. Makanya banyak sekali
pacaran muda ini yang bohongnya terlalu besar. Kenapa? Kenapa bohongnya besar? Selalu membohongi orang tua supaya dapat uang jajan. Sehingga uang jajan itu dipakai, dipergunakan untuk pacaran. Saudaraku, Tuhan tidak suka. Karena pacaran di awal muda hanya menimbulkan banyak sekali dosa. Bohong, jinah lagi, pikiran kotor, menjurus kepada porno. Hati-hati, jangan sempat gandengan-gandengan, gendong-gendongan, gendut-gendutan. Akhirnya lari terbirit-birit, nggak bertanggung jawab. Haleluya, puji Tuhan saudaraku yang kasih Tuhan. Kita tidak boleh lagi tergantung orang tua kalau mau pacaran. Jangan peloroti uang orang tua saudaraku yang kasih Tuhan. Nah, lamanya kita berpacaran itu minimal 2 tahun. Kalau lebih dari 2 tahun udah aneh-aneh itu. Udah banyak kali tuntutan. Kurang perhatian lah, kurang inilah. Dan lewat daripada itu ujung-ujungnya terlalu banyak pertengkaran. Memang ada juga yang sampai lewat 2 tahun, tapi itu nggak banyak. Hanya segelintir orang saja, 1 atau 2 orang saja. Tapi kebanyakan lewat dari 2 tahun gagal semua, putus. Maaf saudara, termasuk saya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan saudaraku yang kasih Tuhan. Kemudian yang ketiga, kapan waktu yang tepat untuk berpacaran? Yang ketiga, sesuai jadwal Tuhan. Saudara, percayalah, Tuhan tahu kapan waktunya engkau sanggup berpacaran. Tuhan tahu kapan waktunya engkau siap untuk berpacaran. Nah, Tuhan yang paling tahu. Jangan takut kehabisan jodoh. Jangan takut, Tuhan tetap menyediakan. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan pasti memberikan tepat pada waktunya, menurut waktu Dia, bukan waktu saudara dan saya. Waktunya Tuhan. Adam tepat sekali waktunya diberikan Tuhan Hawa kepada dia. Tepat kali. Ketika dia membutuhkan, ketika perlu, ketika sudah melihat siap. Sebelum Adam siap, Tuhan tidak memberikan Hawa kepada Adam. Begitu juga saudara dan saya. Sebelum saudara siap, maka Tuhan pasti belum memberikan pacar kepada saudara untuk dinikahi. Ingat, pacar itu untuk dinikahi, bukan untuk dipermainkan. Pacar itu bukan dibuat seperti suruh-suruhan atau pembantu. Enggak. Pacar itu teman kerjasama. Tujuan pacaran supaya saling mengenal, supaya saling memahami. Dan ketika menikah nanti enggak lagi berantakan. Ketika menikah nanti udah saling tahu, udah saling mengerti. Itu tujuan pacaran. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah waktu yang tepat untuk pacaran. Yang pertama tadi, ketika siap menikah. Yang kedua, ketika saudara sudah mandiri. Yang ketiga, sesuai jadwal Tuhan. Jangan pacaran sebelum waktunya. Itu hanya merusak imanmu. Itu hanya merusak ibadahmu kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara. Saya percaya firman ini menjadi berkat kita semua. Dan saya berdoa saudara tetap dekat dengan Tuhan. Apalagi menjalani hidup yang susah sekarang ini, kita kena pandemi corona. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, jangan pacaran sebelum waktunya. Nanti kamu menyesal. Ketika terpaksa menikah, kamu akan menyesal. Ketika terpaksa menikah, kamu akan merasakan bagaimana penderitaannya jikalau engkau belum siap. Orang yang siaplah, maka dia bisa membangun rumah tangga dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.